Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu guru di MTSN Negeri 3 Langkat. Hari ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada e-learning madrasah yang dipakai untuk pembelajaran jarak jauh yang dibuat oleh Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu, e-learning madrasah kita dia bisa kita akses di situs learning.edu-mtsn3langkat.com. Nah, setelah itu tinggal Bapak enter atau telusuri dari Google. Maka kita akan masuk ke tampilan login dari e-learning madrasah MTSN Negeri 3 Langkat. Nah, untuk masuk atau login di e-learning madrasah MTSN Negeri 3 Langkat, Bapak Ibu harus memasukkan yang pertama username dan password. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu mendapatkan username dan password untuk dapat masuk ke e-learning madrasah. Ini saya gunakan akun saya sebagai guru. Setelah Bapak Ibu masukkan username dan masukkan passwordnya, kemudian klik tombol login e-learning. Nah, setelah prosesnya selesai, maka Bapak dan Ibu guru akan masuk ke halaman dashboard dari e-learning MTSN Negeri 3 Langkat. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Dia tampilannya menggunakan laptop seperti Facebook Bapak Ibu. Nah, jadi ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu yang harus kita ketahui bagian atasnya ini Bapak Ibu. Di sini ada forum madrasah. Forum ini merupakan tempat kita diskusi ataupun memberikan status seperti Facebook di halaman awal ini Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa buat status, keterangan atau hal-hal lainnya. Kemudian yang kedua ada fitur kelas online. Nah, di fitur kelas online ini Bapak Ibu kita bisa membuat kelas yang kita masuk atau kita ampu di semester tahun ajaran ini. Contoh saya membuat kelas dari kelas 711, 76 sampai kelas 9 ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita yang pertama nanti kita buat di sini adalah membuat kelas. Setelah itu maka akan muncul kelas-kelas yang akan kita ajar. Nah, fitur yang selanjutnya Bapak Ibu adalah kalender. Nah, di kalender seperti kalender biasa, ini mengacu pada kalender pendidikan tiap semester di tahun ajaran yang sedang berjalan Bapak Ibu. Jadi kalau ada libur, misalkan seperti ini, hari guru, kemudian tanggal 1 sudah masuk ujian semester ganjil, jadi kita dapat memantau kalender pendidikan kita di web ini atau di e-learning ini. Fitur selanjutnya komunikasi. Nah, di komunikasi ini kita seperti chatting personal dengan rekan-rekan guru kita. Jadi seperti Facebook juga Bapak Ibu, kita bisa chat secara personal kepada rekan guru. Fitur selanjutnya notifikasi. Nah, notifikasi ini Bapak Ibu kalau ada pemberitahuan seperti misalkan ada guru yang memberikan tanggapan, maka kita akan tahu dari notifikasi ini. Yang selanjutnya bagian atas adalah tombol logout Bapak Ibu. Jadi kalau kita tekan tombol logout, kita keluar dari aplikasi e-learning madrasah. Nah, kita kembali ke dashboard atau di halaman depan kita tadi. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, setelah di halaman depan ini Bapak Ibu ada beberapa fitur lagi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu, absensi guru. Jadi setiap hari guru dapat memberikan atau membuat absen kehadirannya di kelas online dengan cara klik saya hadir. Nah, kita coba saya hadir. Nah, kalau sudah klik saya hadir, maka seperti hari ini tanggal 5 November 2020, status hadir, Anda kehadiran pada tanggal 5 pukul 7.17. Jadi Bapak Ibu nanti hasil absensi Bapak Ibu ini Bapak Ibu dapat dipantau oleh kepala madrasah dan juga pengawas melalui akun e-learning kepala madrasah
dan pengawas selaku eksekutif di madrasah yang bersangkutan. Nah, jadi Bapak Ibu harus atau wajib melakukan absensi untuk dapat dipantau kehadirannya pada kelas online-nya. Kita kembali ke halaman depan. Nah, fitur selanjutnya, nah di sini ada keterangan atau foto profil kita, tahun pelajaran yang berjalan, semester yang berjalan, kemudian ada juga kelas-kelas yang kita ampu, kelas online. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin masuk ke kelasnya bisa diklik misalkan 86. Nah, jadi Bapak Ibu sudah masuk di kelas 86. Nah, ini contohnya Bapak Ibu di halaman atau dashboard kelas ini Bapak Ibu ada beberapa fitur juga yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah timeline kelas. Nah, timeline ini seperti halaman depan status juga, cuma khusus untuk kelas tersebut. Jadi yang bisa melihat hanya siswa-siswa dan siswa-siswa yang tergabung di kelas Bapak Ibu di kelas 86. Kemudian fitur yang selanjutnya ada video conference. Nah, ini fitur terbaru Bapak Ibu. Jadi di masa pandemi seperti ini, jadi ada fitur virtual meeting yang dibuat di e-learning madrasah. Ini bisa kita gunakan Bapak Ibu. Nah, untuk membuatnya diklik buat virtual meeting, kemudian kita pilih tanggalnya. Nah, setelah kita pilih, kita buat keterangannya, baru kita generate. Ini saya kasih contoh, misalkan hari ini jam 8, contoh video penjelasan materi paper. Nah, di sini bisa kita klik generate virtual meeting. Nah, kemudian di sini akan muncul satu link atau satu jadwal untuk virtual meeting yang kita buat. Nah, kalau kita ingin langsung atau sudah waktunya untuk meeting jam 8, maka kita akan klik join nanti Bapak Ibu. Untuk sementara itu dulu, kita lanjut fitur selanjutnya, ada fitur standar kompetensi atau kompetensi dasar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga mengcopy paste standar kompetensi yang sudah Bapak Ibu buat dan menaruhnya atau mempastinya di e-learning madrasah agar dapat dipantau oleh kepala madrasah dan pengawas mengenai standar kompetensi yang Bapak dan Ibu buat. Setelah itu ada fitur selanjutnya, fitur KKM. Nah, setelah membuat standar kompetensi dasar KIKD tadi, maka kita bisa menentukan KKM di sini sesuai dengan perhitungan KKM yang ditentukan seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah KKM, fitur selanjutnya adalah untuk RPP, rencana pembelajaran. Nah, di sini kita bisa buat RPP Bapak Ibu. Nah, jadi semuanya berbasis online. Jadi harapannya ke depan nanti administrasi untuk guru itu tanpa kertas atau paperless, sehingga semuanya bisa dipantau secara online. Jadi tidak perlu memprint lagi, itu harapan ke depannya dengan adanya e-learning ini. Kemudian fitur selanjutnya adalah bahan ajar. Nah, di bahan ajar ini Bapak Ibu bisa mengupload materi-materi untuk dibaca yang setiap hari kapanpun siswa ingin melihat bahan ajar yang Bapak Ibu upload, dia bisa langsung klik juga di bahan ajar. Nah, kemudian ada fitur data siswa. Nah, di kelas 86 ini Bapak Ibu bisa melihat daftar siswa yang tergabung di kelas 86 Bapak Ibu, sesuai dengan jumlah siswanya dan nama-namanya. Fitur yang selanjutnya Bapak Ibu adalah absensi kelas. Nah, jadi nanti siswa juga akan mengabsen sama seperti Bapak Ibu, tombolnya juga sama nanti. Nah, di situ absennya juga akan otomatis
Jadi klik saya hadir, maka otomatis akan muncul nama-nama yang hadir sesuai tanggalnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot mengabsen dari WA, mungkin timpang tindih dengan materinya. Jika setelah selesai 1 hari ini bisa, atau 1 bulan, bisa Bapak Ibu rekap sendiri dengan ekspor Excel ini Bapak Ibu. Fitur selanjutnya adalah jurnal guru. Nah, untuk jurnal ini Bapak Ibu setiap harinya Bapak Ibu bisa buat juga kegiatan selama pembelajaran. Nah, seperti biasa, waktu, nama siswa, kejadian atau perilaku, bisa Ibu nilai juga sikap, kemudian ada tindak lanjut dan lain-lain. Fitur selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada pembuatan tes CBT atau ujian online Bapak Ibu. Nah, jadi nanti ini Bapak Ibu kita bisa juga melaksanakan ujian secara online menggunakan fitur ujian CBT ini. Nah, jadi Bapak Ibu akan input soal sendiri, membuat linknya, dan juga akan men-share soalnya ke anak-anak dengan tes ujian CBT ini. Fitur selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Nah, jadi setiap pertemuan Bapak Ibu bisa menilai penilaian pengetahuan siswa-siswi kita pada fitur ini Bapak Ibu. Jadi yang penting kita sudah mengikuti dari atas dulu, kita buat standar kompetensinya, KKM-nya, nanti akan muncul materi-materi sesuai KD-nya yang telah Bapak Ibu buat tadi Bapak Ibu. Kemudian ada penilaian keterampilan juga. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa buat penilaian keterampilan setiap KD atau setiap pertemuannya. Kemudian ada terakhir penilaian akhir semester. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa merekap atau melihat penilaian akhir semester dan mengolah secara manual otomatis diintegrasikan dari ujian berbasis CBT pada e-learning. Jadi Bapak Ibu kalau nanti membuat ujian dari CBT, dia bisa terintegrasi ke nilai akhir semester pada menu ini. Nah, kemudian ada rekap nilai raport Bapak Ibu. Nah, di sini juga sudah ada dibuat untuk raportnya Bapak Ibu, coba mungkin belum di-linkkan atau dikembangkan berdampingan dengan ARD yang selama ini kita gunakan, tapi mungkin kemungkinan nanti ARD juga akan dimasukkan di fitur e-learning madrasah ini. Jadi seperti sebelumnya, jadi di sini paket lengkap e-learning Bapak Ibu dari buku 1, buku 2 sampai buku 3 kita bisa kerjakan di e-learning. Kemudian fitur selanjutnya monitoring peserta didik. Nah, untuk monitoring ini Bapak Ibu kita bisa melihat aktivitas dan perkembangan peserta didik kita. Nah, jadi misalkan nanti nama di aktivitasnya apa, tanggal berapa dan waktu, kita bisa memonitoring aktivitasnya, apakah dia melihat materi atau dia mengupload materi, mengerjakan materi, dan lain-lain. Fitur selanjutnya kalender kelas. Kalender kelas sama seperti kalender pendidikan Bapak Ibu, jadi misalkan ada hari-hari libur nasional atau hari-hari tertentu yang ada pemberitahuannya, maka mereka atau kita bisa melihatnya di kalender, atau ada hal-hal penting yang lainnya akan muncul di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk bulan November tidak ada hal-hal yang khusus, kosong saja. Fitur selanjutnya pengaturan kelas. Nah, ini Bapak Ibu sebagai yang membuat kelas, guru yang membuat kelas itu dapat, atau Bapak Ibu dapat mengatur keterangan kelasnya kembali. Contoh, kelas untuk kelas 8, rombelnya 86, nama kelasnya 86 tik atau 86 akidah akhlak, 86 matematika, itu terserah Bapak Ibu. Deskripsikan mata pelajarannya atau guru yang mengampu bisa di sini. Kemudian mata pelajarannya, tik agenda pertemuan dalam 1 tahun pembelajaran atau 1 semester bisa Bapak Ibu buat. Jadi saya buat di sini untuk 1 tahun pembelajaran sekitar 22 kali pertemuan Bapak Ibu. Nah, di sini terakhir fitur hapus kelas. Jadi Bapak Ibu ingin menghapus kelas, tapi ya kelas yang sudah kita buat sebaiknya jangan dihapus. Nah, bisa kita ubah-ubah saja. Nah, ini fitur dari kelas. Nah, jadi Bapak Ibu cukup banyak fitur-fitur yang harus kita ketahui. Bapak Ibu bisa pelan-pelan mempelajarinya ataupun dapat mendownload
untuk panduan Bapak Ibu di sini, download user manual. Jadi Bapak Ibu bisa membaca panduan manual dari Kementerian Agama dengan cara download di sini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu setelah dapat nanti username dan password bisa langsung mempelajari atau mengakses e-learning madrasah yang mungkin dapat membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan PJJ dengan berbagai macam fitur-fiturnya. Nah, demikian Bapak Ibu, ini penjelasan mengenai fitur-fitur e-learning madrasah dari saya. Semoga dapat membantu Bapak Ibu untuk memahaminya lebih lanjut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.